Selamat pagi para sahabat GKI Klasik Solo dimanapun para sahabat berada. Kiranya di masa-masa yang masih penuh dengan nuansa Natal ini, damai sejahtera dan sukacita Tuhan masih tetap hadir di dalam kehidupan kita. Terlebih bagi para sahabat semuanya yang pada saat ini sedang berkumpul, sedang berjumpa dengan sanak keluarga, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan saudara-saudara yang pada masa-masa ini sedang mudik pulang ke kampung halaman. Para sahabat yang dikasih Tuhan, hidup itu memang tidak lepas dari yang namanya persoalan, tidak lepas dari yang namanya permasalahan. Dari kecil lahir sampai usia senja, orang itu pasti akan diperhadapkan dengan yang namanya persoalan, diperhadapkan dengan yang namanya tantangan. Apakah itu perjumpaan di dalam dunia pendidikan? Apakah itu persoalan yang dijumpai berkaitan dengan usaha mencari pekerjaan atau membuat sebuah usaha baru untuk membangun kehidupan ekonomi? Atau juga kalau kita berbicara tentang kesehatan, ada saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih memperjuangkan akan kesehatan mereka. Atau mungkin ketika di dalam kehidupan ini kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak sepaham, dengan orang-orang yang tidak sepakat dengan pemikiran kita, yang akhirnya itu membuat yang namanya gesekan, perselisihan, yang kalau hal itu masih sepele, sederhana, mungkin bisa segera diselesaikan. Tapi kalau itu sudah kemudian menyangkut banyak hal, bahkan menyangkut hal-hal yang prinsip, seringkali itu kemudian menjadi sesuatu hal yang kadangkala sulit untuk kita selesaikan, hal-hal yang sulit untuk kita atasi. Itulah yang namanya hidup, yang memang tidak bisa kita pungkiri. Kita selalu berjumpa dengan tantangan, berjumpa dengan persoalan. Bangsa Israel pun juga mengalami hal yang sama ketika mereka jauh dari Tuhan, kemudian mereka mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Padahal sebelumnya para nabi sudah berteriak-teriak kepada bangsa Israel. Untuk apa? Untuk berbalik lagi kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak mendengarkannya. Dan pada akhirnya mereka terbuang, mereka diserahkan dari tanah di mana mereka hidup, di mana mereka tinggal. Mereka harus menjadi para budak, mereka harus hidup dengan tidak merdeka, diserahkan. Nah, di tengah-tengah situasi itu, Yeremia menyuarakan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu masih memberikan kesempatan. Ketika Yeremia mengatakan di dalam Yeremia 31 ayat 17 di saat dikatakan masih ada harapan untuk hari depan, demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Di sini kita melihat bagaimana Yeremia menyerukan suara Tuhan bahwa bagi bangsa Israel masih ada harapan di dalam kehidupan mereka yang pada saat itu sedang tercerai-berai, bahwa mereka akan dikembalikan ke tanah mereka, ke tempat mereka. Tuhan walaupun menghukum umat pilihannya, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Dia tidak akan meninggalkan umatnya begitu saja secara terus-menerus, tidak mempedulikan. Tuhan tetap ingat akan janjinya, maka Dia akan memulihkan kondisi Israel. Tuhan akan tetap memberikan sebuah pengharapan di dalam kehidupan bangsa Israel itu. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita pada masa kini, di tengah-tengah segala macam persoalan, di tengah segala macam tantangan kehidupan ini? Kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada sukacita, di dalam Tuhan
sejahtera. Di tengah-tengah segala persoalan dan tantangan itu, marilah kita tetap memiliki hati yang penuh dengan pengharapan. Kita tetap memiliki sebuah semangat untuk meneruskan, untuk melanjutkan kehidupan kita. Karena kita meyakini bahwa di tengah-tengah persoalan hidup itu ada kuasa Tuhan yang lebih perkasa, ada kuasa Tuhan yang lebih hebat yang akan memampukan dan menolong kita. Yang paling penting, bagaimana kita tetap terus membangun hubungan, membangun relasi yang indah dengan Tuhan, mendekat dan terus bersandar pada Tuhan. Niscaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Niscaya masih ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Bagi kita yang sedang berjuang dalam pendidikan, masih ada pengharapan untuk kita selesai, untuk kita mampu menyelesaikan pendidikan itu. Bagi kita yang sedang berjuang di dalam kesehatan kita, kita memiliki sebuah keyakinan, kita memiliki sebuah pengharapan bahwa masih ada waktunya nanti kita akan disembuhkan, kita akan dipulihkan. Bagi yang sedang berjuang untuk memulihkan kondisi ekonomi, memulihkan keuangan keluarga, kita memiliki sebuah pengharapan bahwa jika tiba waktunya nanti pasti akan dipulihkan. Bagi kita yang pada saat ini mungkin sedang ada gesekan, ada perselisihan, kita juga memiliki sebuah pengharapan bahwa pada suatu saat nanti kita akan dipulihkan dan kita akan diperdamaikan. Yang paling penting, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, kemudian kita juga mengupayakan, kita berjuang dengan penuh semangat, dengan sekuat tenaga untuk kita terus menghadapi tantangan dan persoalan itu. Niscaya ketika kita berjuang dengan sungguh-sungguh, kita berjuang dengan sekuat tenaga, kita berjuang dengan penuh semangat, maka kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kita. Karena masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Tuhan memberkati kita semuanya.